Profil perusahaan UD Kendi. UD Kendi adalah salah satu unit dagang yang bergerak di bidang makanan ringan atau camilan. UD Kendi terletak di Jalan Kemuning, nomor 15, Desa Tanggul Kulon, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember. UD Kendi berdiri sejak tahun 2004 yang dirintis oleh Ibu Jumroda dan sekarang regenerasi kepada anaknya yang bernama Kak Sundi. UD Kendi menjual bermacam-macam variasi makanan mulai dari cita rasa manis, pedas, asin, dan asam. Dan juga menjual dari kemasan kecil hingga kemasan yang besar. Hai guys, di sini perkenalkan nama saya Syama Saputra, NIM 080 dari kelas manajemen B 2019. Di sini saya sebagai pemilik UD Kendi atau owner UD Kendi. Terima kasih. Hai guys, saya Mabril Fandi NIM 051. Di sini saya sebagai manajer pemasaran. Selanjutnya teman saya. Halo, perkenalkan nama saya Lukman Adi Roman, NIM 063. Saya sebagai mahasiswa KKN. Halo guys, perkenalkan nama saya Alfian Nudianto, NIM 079. Di sini saya selaku manajer operasional dari perusahaan UD Kendi guys. Halo, saya Haris Muhtarifin, NIM 062. Di sini saya sebagai manajer operasional sumber daya manusia. Oke, tetap semangat. Di suatu hari kala itu ada seorang mahasiswa KKN yang memiliki program kerja untuk menanyakan tentang integrated business planning di suatu perusahaan. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Jadi saya dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jember ingin menanyakan beberapa aspek guna memenuhi tugas integrated business planning. Oh iya, di sini ada beberapa manajer kok. Nanti bisa temui langsung dengan orangnya ya. Di sini UD Kendi ini menjual beberapa camilan. Yang pertama yaitu seperti kayak oro, terus makroni dan lain-lain. Mungkin bisa langsung ditemui saja sama manajernya. Boleh? Monggo. Ayo Mas, monggo masuk. Iya. Jadi saya yang pertama akan bertanya tentang aspek pemasaran. Oh, aspek pemasaran. Ini langsung saja menemui dengan Mas Mabrul. Ini sebagai manajer pemasarannya. Monggo aja dengan berbincang-bincang dahulu. Mas, aspek pemasaran di UD Kendi. Produk yang dijual di perusahaan ini yaitu berbentuk cemilan mulai dari cita rasa pedas. Di sini ada yang pedas, kemudian manis, asin, dan dikemas dalam berbagai bentuk. Dari yang kecil bahkan hingga yang besar seperti ini. Kemudian strategi harga yang kami lakukan yaitu dijual dengan harga yang tidak terlalu menguras dompet dan cocok bagi semua kalangan dan cocok dimakan bersama keluarga di rumah. Kemudian strategi promosinya yaitu mempromosikan produk yaitu dengan cara tradisional dari mulut ke mulut. Tetapi UD Kendi ini sudah banyak peminatnya atau banyak yang mengulak dari sini. Kemudian target pasarnya yaitu diharapkan dikonsumsi oleh semua kalangan bersama dengan keluarga seperti itu. Sudah cukup tidak? Sudah cukup. Selanjutnya saya akan menanyakan tentang aspek sumber daya manusia. Bagaimana sih Pak aspek sumber daya manusia di UD Kendi di sini? Oh iya ya, aspek sumber daya manusia itu langsung saja tanyakan kepada Bapak Haris. Bapak Haris ini sebagai manajer SDM di UD Kendi ini. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Mas. Jadi saya akan bertanya tentang manajer sumber daya manusia. Iya. Ya, tentang bagaimana sih kerjanya karyawan di sini, terus berapa jam, berapa jumlah karyawan di sini. Jadi untuk karyawan di UD Kendi ini, karyawannya berjumlah 20 orang Mas ya. 20 orang itu dibagi, ada yang sebagai packing manual, packing mesin, penggorengan, dan juga pengemasan.
untuk waktu kerjanya setiap karyawan dikasih jatah 5 jam dan dibagi 2 shift, yaitu shift pagi dan shift sore. Untuk shift pagi mulai jam 5 pagi sampai jam 12. Lanjut shift kedua, shift sore, yaitu jam 12 sampai kurang lebih jam 17. Jadi itu aspek sumber daya manusia yang ada di sini. Terima kasih atas penjelasannya. Ini Mas. Selanjutnya saya akan menanyakan tentang aspek operasional. Oh, aspek operasional. Ya, bisa langsung saja ke manajer kita, yaitu Mas Alfian. Ini sebagai manajer operasional dan keuangan. Monggo, langsung saja. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Ya Mas, ada apa? Di sini saya akan menanyakan aspek operasional ya, kan Anda sebagai manajernya. Yang pertama saya akan menanyakan tentang berapa sih produksi setiap harinya, terus berbahan dasar apa sih camilan yang ada di Ude Gendi ini. Yang terakhir yaitu berapa sih mesin yang ada di Ude Gendi ini. Ini ya. Jadi untuk produksinya itu di Ude Gendi itu bisa memproduksi per harinya itu 125 piece per item camilannya. Dan kami itu mengambil penghasilan 30% per itemnya. Nah, yang kedua itu bahan-bahan baku yang kami gunakan itu yang pertama, yang di sini kan yang paling banyak camilannya itu camilan kotak. Jadi bahan utamanya itu lengkap. Terus kayak tepung, balado, gula, garam dan macam-macam rempah lainnya. Untuk peralatan mesin itu di sini ada 2 penggorengan di belakang. Terus ada packing manual yang kecil. Terus di sini ada packing yang otomatis yang skalanya besar. Bisa dilihat di belakang sedang bekerja. Jadi begitu untuk operasional yang digunakan. Baik, terima kasih Mas atas penjelasan tentang manajemen operasional di Ude Gendi ini. Terima kasih atas penjelasan tentang manajemen operasional. Untuk selebihnya saya akan menanyakan kepada ownernya. Mas, Gimana Mas? Apakah udah selesai penjelasan dari manajer Ude Gendi? Apakah sudah cukup jelas? Cukup. Oh gini, jadi disimpulkannya. Jadi Ude Gendi itu sudah tertata strukturannya, terus segala aspeknya sudah memenuhi dari seperti perusahaan-perusahaan lainnya, mulai dari aspek SDM, aspek pemasaran, aspek operasional, dan aspek-aspek lainnya seperti itu. Jadi kami juga sudah mempromosikan lewat online, media online seperti WA, Instagram, dan e-commerce seperti Shopee, Lazada, dan lain-lainnya. Mungkin itu dari saya sebagai pemilik dari Ude Gendi ini. Terima kasih sudah berkenan menerima saya untuk memenuhi tugas KKN. Selebihnya saya pamit undur diri. 2 days later. Halo, Assalamualaikum Mas Adi. Iya, ada apa Mas Adi? Oh, mau tanya-tanya lagi tentang aspek-aspek Ude Gendi. Mau rapat juga nanti malam. Oh iya udah, nanti malam pakai Zoom aja ya. Oke. Iya dah nanti. Apa katanya nanti Oke. Ditunggu nanti ya. Oke. 2 hours later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kehadiran meeting malam ini kepada yang pertama kepada owner atau selaku pemilik usaha Ude Gendi dan para manajer Ude Gendi. Di sini saya akan melakukan usulan atau memberi perencanaan terhadap UMKM Ude Gendi. Bagaimana Pak? Apakah bisa diterima? Oh, usulan atau saran ya. Tentunya kalau Ude Gendi itu selalu terbuka Mas. Jadi
setiap orang memberi saran kepada kita, kepada UD Kendi, apabila itu baik, selalu kita terima dengan baik dan dipertimbangkan, mungkin bisa diterapkan juga, Mas. Untuk usulan-usulannya langsung saja ke manajer-manajernya ya, bagian manajer-manajernya seperti SDM, seperti operasional dan lain-lain ya. Monggo, langsung saja tanyakan kepada manajernya gitu. Baik Pak, terima kasih. Baik, di sini kan saya akan melakukan perencanaan atau usulan terhadap UMKM UD Kendi. Untuk yang pertama yaitu di bagian manajer pemasaran. Di sini siapa yang bertanggung jawab atas manajer pemasaran? Saya sendiri yang bertanggung sebagai aspek pemasaran. Mungkin ada yang disampaikan dari adik sendiri. Baik Pak, di sini kan saya akan melakukan perencanaan ke depannya Pak, agar UMKM tersebut bisa berkembang atau UMKM UD Kendi. Untuk yang pertama itu di bagian varian makanan, mungkin bisa menambah varian makanan seperti yang sangat kecil-kecil atau mini. Hal tersebut bisa meminimalkan harga. Jadi untuk harga yang paling kecil hingga harga yang paling besar. Lalu menetapkan harga secara efektif mungkin. Seperti jumlah produk yang banyak tetapi harganya juga pas. Lalu selanjutnya strategi promosi. Untuk sekarang kan sudah bisa seperti di sosial media atau e-commerce atau di website. Bisa disusun atau direncanakan kembali untuk menjual produk tersebut di e-commerce, website, dan lain-lain. Baik, selanjutnya saya akan memberikan usulan atau perencanaan kepada manajer SDM atau sumber daya manusia. Di sini siapa yang bertanggung jawab atas manajer sumber daya manusianya? Saya sendiri Mas, atas nama Haris, Bapak Haris. Terima kasih Pak atas waktunya. Mungkin di sini saya akan melakukan usulan atau perencanaan untuk kedepannya agar bisnisnya berkembang. Perencanaan, Mas. Untuk perencanaan yang pertama itu panduan kerja jadi fungsi, itu agar membantu meningkatkan kinerja dari perusahaan. Lalu selanjutnya menetapkan dasar hukum seperti SOP, yaitu berfungsi sebagai dasar hukum. Hal ini berkaitan seperti hak lalu tanggung jawab dari masing-masing pihak. Jika nantinya ada salah satu pihak yang melanggar, maka hukuman yang akan pihak tersebut dapatkan juga biasanya sudah tertuang di dalam aturan, seperti di aturan SOP. Selanjutnya yaitu memberikan informasi yang berkaitan dengan pekerjaan dalam aplikasinya. Nantinya pedoman perusahaan ini juga tidak hanya soal prosedur, namun juga hanya berisi semua kemungkinan yang terjadi saat bekerja. Dalam hal lain, panduan ini juga akan mengatur apa yang perlu semua pihak lakukan ketika misalnya terjadi bencana alam. Dan yang terakhir yaitu pedoman disiplin kerja, Pak. Inti dari SOP di sini kan aturan yang berlaku untuk diikuti oleh semua pihak. Lalu aturan ini kan bersekuensi yang akan mereka dapatkan jika melanggar. Adanya SOP perusahaan, manfaat lain yaitu menciptakan disiplin kerja. Jadi perusahaan itu bisa tertata rapi dan ada aturan yang berlaku dalam UMKM tersebut. Baik, terima kasih Mas Lukman atas masukannya.
untuk kedepannya mungkin nanti bisa saya terapkan dalam UMKM kami di sumber daya manusianya supaya lebih baik kedepannya lagi. Baik, terima Baik, kasih Mas Lukman. Baik, sama-sama. Untuk selanjutnya di aspek manajer operasional. Di sini siapa yang bertanggung jawab atas manajer operasionalnya? Mas, Bapak Alfian aku Widianto manajer ya? operasi Kendi. Hmm. Ya, benar. Terima kasih Pak atas kehadiran meeting kali ini. Di sini saya akan melakukan perencanaan terhadap manajer operasionalnya agar UMKM di Ude Gendi ini bisa berkembang. Jadi untuk rencana kedepannya itu yang pertama bisa dengan melakukan atau meningkatkan target penjualan Pak, dari tahun sebelumnya agar keuntungan dari tahun ke tahun itu mempunyai peningkatan dikarenakan adanya target penjualan. Lalu yang selanjutnya yaitu bisa menambah biaya peralatan seperti mesin, lalu mesin packingnya, dan alat-alat kebutuhan lainnya agar bisa memproduksi produk atau camilan tersebut lebih banyak lagi. Selanjutnya bisa menambah karyawan, mungkin bisa menambah karyawan yang kesulitan, jadi bisa gimana, yang senior itu bisa mempelajari karyawan yang baru masuk. Baik, itu saja perencanaan yang bisa saya sampaikan. Mungkin bisa berkembang untuk UMKM Ude Gendi. Bagaimana Bapak Seno? Baik, sebelumnya maaf. Saya ingin mengapresiasi dari adik ini karena sudah memberikan perencanaan yang aspek pemasaran yang bagus bagi Ude Gendi ini. Terima kasih Mas atas masukannya. Baik, terima kasih Pak. Semoga masukan dari Mas Lukman Hadi bisa bermanfaat bagi Mas Lukmannya sendiri dan juga bagi kami di UD. Terima kasih Mas. Baik Pak. Baik, selanjutnya terima kasih untuk Bapak Seno bisa hadir di meeting kali ini. Mungkin ada yang bisa disampaikan Pak? Oh, terima kasih Mas atas sarannya ya. Mungkin dari kami terima kasih atas sarannya itu, saran-saran Anda itu mungkin kami pikir-pikir dahulu, apabila cocok dan cocok dengan proyek kami, itu saran-saran Anda itu saya jalankan seperti itu Mas. Baik, Pak. Mungkin itu dari saya Mas. Terima kasih atas saran-saran Anda. Iya, terima kasih kembali Pak. Terima kasih di sini atau Bapak Seno selaku pemilik usaha Ude Gendi. Untuk meetingnya bisa diakhiri ya Pak? Iya, gak apa-apa deh. Sama-sama. Monggo Pak.